Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sabita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Sukri Hamdi, SE, MM. Yang pertama itu saya akan membahas definisi akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan, reliable, comparable bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Tujuan akuntansi. Yang pertama itu memberi informasi mengenai keuangan sehingga dapat membantu membuat estimasi potensi keuntungan perusahaan. Yang kedua itu menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan seperti aset, hutang, modal, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Yang keempat, memberikan informasi mengenai status dan kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima, memberikan gambaran kemungkinan status dan kondisi keuangan perusahaan pada masa mendatang. Yang keenam, menetapkan tingkat resiko yang berkaitan dengan pinjaman atau kredit perusahaan. Yang ketujuh, mendapatkan gambaran mengenai tingkat laba dari perusahaan. Macam-macam akuntansi. Yang pertama itu ada akuntansi sektor mikro. Akuntansi sektor mikro itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, dan akuntansi biaya. Lalu yang kedua itu ada akuntansi sektor makro. Akuntansi sektor makro. Akuntansi sektor makro dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada akuntansi pemerintahan, kedua akuntansi pendapatan nasional, yang ketiga akuntansi lingkungan. Lalu kita akan membahas asumsi dasar akuntansi. Yang pertama, konsep entitas. Konsep entitas yaitu asumsi dasar akuntansi yang harus berlaku untuk semua unit ekonomi secara terpisah. Yang kedua, unit moneter, yaitu asumsi bahwa semua transaksi ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang tertentu. Yang ketiga, dasar tunai. Asumsi dasar untuk menentukan pencatatan transaksi jika transaksi menimbulkan perubahan tunai. Yang keempat, dasar aktual, yaitu asumsi dasar akuntansi yang mengakui keberadaan transaksi dan peristiwa lainnya dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, periode akuntansi, yaitu asumsi bahwa laporan keuangan dari suatu perusahaan yang harus dilaporkan secara berkala dan dibagi dalam periode tertentu. Yang keenam, kelangsungan usaha, yaitu asumsi bahwa laporan keuangan yang mengasumsikan bahwa perusahaan pasti akan melanjutkan bisnis di masa depan. Lalu, ada laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Ada fungsi laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan atau disebut aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, terdiri dari akun pendapatan dan beban baik dalam usaha dan maupun di luar usaha. Kedua, laporan perubahan ekuitas, terdiri dari akun modal awal, laba rugi yang diperoleh selama periode tertentu, dividen,
atau prive, dan modal akhir. Yang ketiga, neraca. Terdiri dari akun aktiva lancar dan aktiva tidak lancar, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, modal pada akhir periode. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi informasi tentang pemasukan atau pendapatan dan pengeluaran biaya dari transaksi keuangan dalam satu periode tertentu dan berfungsi untuk mengetahui laba rugi yang diterima. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.